Adapun sumber yang digunakan yaitu dari jurnal Sustainable Chemistry dengan SJR-nya Q1. Di mana dalam jurnal ini dijelaskan bahwa NSAID adalah bahan farmasi yang digunakan untuk meredakan peradangan, di mana dia menghambat siklooksigenase atau COX yang nantinya akan mengurangi produksi prostaglandin yang bertanggung jawab atas respon nyeri dan peradangan. Akan tetapi, sebagian besar NSAID itu tidak larut dalam air. Nah, dari hal ini, masalah yang saya angkat yaitu dari bagaimana sifat kelarutan rendah ibuprofen mempengaruhi laju penyerapan obat. Nah, di sini dalam jurnal Molecules, sudah SJR Q1, di mana dikatakan bahwa ibuprofen itu termasuk dalam kelas 2 dari sistem klasifikasi biofarmasi yang ditandai dengan permeabilitas tinggi melalui selaput lendir dan kelarutan yang bergantung pada pH. Jadi, ibuprofen ini untuk kelarutan itu tergantung pada pH, sedangkan pH lambung itu sangat rendah, jadi kelarutannya pun juga ikut rendah. Nah, sebagai asam bebas dalam bentuk sediaan pada konvensional, ibuprofen ini memiliki penyerapan yang lambat dan terkadang tidak lengkap, menunjukkan kelarutan terbatas di lambung pada pH yang rendah, di mana tingkat penyerapan dibatasi terutama oleh laju pembubaran. Nah, jadi karena NSAID ini sifatnya itu asam lemah, maka dia memiliki kelarutan yang rendah juga ditambah dengan pH lambung yang juga rendah. Nah, kelarutan yang rendah ini sehingga menyebabkan obat itu akan larut lebih lama di dalam lambung, akan tertahan lebih lama di dalam lambung sehingga penyerapannya pun juga tidak optimal dan bioavailabilitasnya pun juga akan menurun dan sehingga onset kerjanya pun akan semakin lambat. Nah, penyerapannya pun juga tidak akan optimal. Nah, jadi oleh karena itu dibuatlah modifikasi dengan menambahkan konjugat garam yang paling banyak digunakan seperti ibuprofen lisin ataupun ibuprofen arginin yang termasuk sebagai zat aktif. Untuk strukturnya seperti ini. Nah, ini adalah struktur umum ibuprofen. Ada gugus metil, ada cincin aromatik, ada gugus OH, dan juga rangkap 2O, di mana sifat ibuprofen ini asam lemah. Terus ditambah dengan garam atau lisin, ditambah dengan lisin, struktur lisin seperti ini, ada gugus aminah, ada juga rangkap 2O, dan juga gugus OH. Nah, jadi eh, prosesnya itu melalui protonasi dengan melepaskan H+ yang ada di dalam ibuprofen ini. Nah, setelah H+ dilepaskan, maka struktur ibuprofen ini nantinya akan yang awalnya di sini ada gugus OH, maka akan menjadi omin karena hanya dilepaskan. Nah, setelah H+ dilepaskan dengan sifat lisin yang basa, maka akan sangat mudah untuk menerima H+ ini, sehingga gugus lisin yang awalnya NH2 atau amina menjadi NH3+ atau amonia. Sehingga struktur inilah yang nantinya eh, struktur ibuprofen lisin inilah yang nantinya akan meningkatkan kelarutan ibuprofen di dalam tubuh sehingga penyerapannya pun juga akan optimal. Begitu juga dengan ibuprofen agrinin, strukturnya pun juga membedakannya itu ada di gugus guanidin, di mana gugus guanidin ini sebagai garam aktif yang nantinya akan meningkatkan kelarutan obat ibuprofen di dalam tubuh juga, sehingga bioavailabilitasnya naik, onset kerjanya pun juga akan cepat, dan juga efek farmakologisnya pun juga akan optimal.